Halo teman-teman sekalian, di sini perkenalkan dulu, nama saya Farnisa Zara, NIM 2505181119 dari kelas Darkal 1D. Jadi untuk penugasan ujian praktek bahasa pemrograman yang saya pilih adalah PHP. Sebelum saya masuk ke contoh codingnya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu PHP. PHP adalah bahasa pemrograman server side yang digunakan untuk membuat website dinamis. PHP itu biasa dijalankan di sebuah server ya teman-teman. Fungsi dari PHP itu biasanya untuk mengolah data, menghubungkan antara website dengan database, dan membuat sistem login dan form. Cara kerja PHP itu biasanya kita buat dia jadi web server PHP atau HTML, baru kita jalankan lagi servernya. Tools yang biasa kita gunakan itu saya di sini pilih PHP ya, dan web servernya saya gunakan XAMPP, text editornya saya gunakan VS Code, dan browsernya saya gunakan Chrome. Struktur file PHP biasanya disimpan dengan misalnya tes.php dan tugas.php seperti itu teman-teman. Dapat berisi PHP itu juga bisa digabung dengan HTML. Nah, biasanya HTML ini teman-teman gunanya untuk kalau kita membuat tabel HTML yang berfungsi untuk membuat kerangka tabelnya, dan biasanya juga untuk membuat kelas-kelasnya kalau kita mau ngedesain dengan CSS atau Bootstrap untuk pembuatan website teman-teman. Maka PHP itu gunanya untuk sebagai database atau penghubungnya dengan database teman-teman. Kalau kalian membuat sebuah website sederhana tanpa ada database, kalian bisa gunakan bahasa HTML. Contoh file PHP adalah ini teman-teman. Tag PHP bisa diawali dengan bentuknya pakai sudut lebih kecil, tanda tanya baru PHP. Perintah yang bisa kita gunakan untuk menampilkan kata-kata di PHP itu biasanya print atau enggak echo. Variabel dalam PHP biasanya diawali dengan $, yang gunanya untuk menyimpan data. Contoh variabelnya, misalnya variabel nama, gunanya untuk menyimpan nama Ani ya, Ani. Variabel umur gunanya untuk menyimpan 17. Tipe data di PHP adalah string, integer, float, boolean. Operatornya ada tambah, kurang, kali, bagi, perbandingan, dan juga ada logika. Input data biasanya PHP itu gunanya untuk mengambil data dari form HTML. Tadi yang saya bilang biasanya HTML itu gunanya untuk kerangka-kerangka, pembuat tabel, dan lain-lain. Dan PHP gunanya untuk mengambil data yang dimasukkan di form HTML-nya tadi. Biasanya kita menggunakan metode yaitu post dan get. Post itu untuk kita memasukkan data ke database. Get kita ingin mengambil data dari database untuk kita outputkan keluar, teman-teman. Ada juga percabangannya di PHP, ada if else, dan switch. Perulangan juga ada for, while, do while, for each. Ada juga kegunaan PHP ini biasanya ada di website sekolah kalian, sistem informasi, atau enggak aplikasi kasir. Nah, PHP itu mudah untuk dipelajari, cocok untuk pemula, tapi yang paling penting adalah praktikalnya ya teman-teman. Oke, kalau seperti itu kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, next kita buat PHP-nya. Kita buat aja PHP-nya di atas ya teman-teman. Kita buka seperti biasa dengan tag PHP. Lalu selanjutnya kita buat error. Ini biar kalau misalnya error tuh nampak ya teman-teman. Error reporting-nya kita pilih error reporting terus kita buat ini set display errornya juga ya, jadi kalau misalnya ada error nampak ya teman-teman. Display errors. Selanjutnya tadi kan kita udah punya file koneksi.php. Kita nggak perlu lagi membuat pemborosan kode di dalam PHP-nya dengan kita nulisin lagi koneksi ulang. Kita cukup buat satu perintah di PHP selanjutnya, yaitu include. Kita panggil file koneksi.php-nya teman-teman.
Jadi dia udah otomatis ngambil always apa aja yang kita masukkan. Ada name, kita panggil variabel name, terus variabel nama, terus sama variabel nilai. Oke, kalau udah seperti itu tinggal tutup, lalu kita buat satu kondisi dimana kalau misalnya udah berhasil ada pesannya, tapi kalau misalnya nggak berhasil juga ada pesannya. If MySQL query hubungan dengan variabel koneksinya SQL echo, kita tampilkan data berhasil disimpan ya. Disimpan. Else, kalau misalnya nggak berhasil, maka tampilkan data gagal disimpan. Error, atau kita buat aja error. Terus kita buat kayak yang tadi di dalam perintah buat database, buat koneksi MySQL connect error atau MySQL error juga bisa. MySQL error, kita panggil variabel koneksi. Oke teman-teman. Oke, sudah seperti ini. Kita coba lihat di servernya. Apakah sudah jalan? Nah, mari kita tes ya teman-teman. Ini by the way, placeholder tadi gunanya untuk isi di dalam ini. Jadi kita nggak buat di atas, tapi kita buat di placeholdernya aja. Name-nya kita masukin 21.67, terus namanya kita masukin 89, nama Nisa. Terus nilainya misalnya 90. Kita simpan. Data berhasil masuk nih. Udah masuk, kita coba cek dulu di database-nya bener nggak nih masuk. Gimana cara lihat ngeceknya gimana ya? Nah, nih udah berhasil masuk nih. ID-nya tadi nggak perlu kita masukin kan, karena udah kita bikin auto increment dan juga primary key-nya. Jadi karena udah ada itu, dia nggak boleh sama primary key dan auto increment, jadi kita nggak usah masukin lagi. Nggak perlu diisi lagi, takutnya itu bikin error dan pembarusan kode juga. Terus di sini udah ID-nya udah masuk, name-nya udah masuk, namanya udah masuk, dan nilainya juga udah masuk. Jadi teman-teman, tadi kita udah bahas beberapa hal di PHP, yaitu pembuatan koneksi, terus tadi menampilkan hello world ke server, dan juga kalau misalnya error, kita mau tahu errornya di mana, lebih baik pakai pesan ini. Jadi titik di PHP itu berfungsi untuk menampilkan errornya di mana di program. Terus HTML dan PHP itu bisa digabung. Karena HTML biasa digunain untuk buat kelas-kelas. Kalau misalnya kita mau buat web yang emang desainnya itu banyak, buat kelas-kelasnya, buat ID-nya, emang berguna banget. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah. Lanjut lagi.